Halo guys, kembali di channel Yende Storyland. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film dari Jackie Chan berjudul Drunken Master yang dirilis pada tahun zaman Bien. Jadi adik-adik, film ini menceritakan tentang pria barbar yang mempelajari jurus mabuk. Bagaimana keseruan ceritanya? Mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Cerita dimulai dengan seorang ahli kungfu bernama Tian Xin yang mendapatkan surat permintaan untuk membunuh Chen Kuowei. Beberapa saat kemudian, saat Chen Kuowei sedang berlatih, Shen Tian muncul untuk menjalankan misinya. Tian Xin yang terkenal dengan jurus kaki halilintar bermaksud untuk membunuh Wei. Sedangkan Wei yang mendengar hal itu mencoba menawarkan bayaran 2 kali lipat kepada Tian Xin. Namun Tian Xin menolak karena harga diri pembunuh bayaran. Akhirnya pertarungan pun dimulai. Dalam pertarungan itu, Tian Xin berhasil mengalahkan Wei dengan sangat mudah. Di tempat lain, tepatnya di perguruan Wong Kai Ying, sedang melakukan pelatihan seperti biasa. Karena sedang ada keperluan, ketua perguruan bernama Wong Kai menyerahkan pelatihan muridnya kepada guru bernama Hixin. Setelah mengambil alih, Kain meminta semua murid mengikuti gerakan yang diajarkan sebelumnya. Namun Wong Fei Hung yang merupakan anak dari Wong Kai menganggap bahwa ajaran Hixin tak berguna. Oleh karena itu, Wong Fei Hung menyeleneh saat latihan berlangsung. Wong Fei Hung menganggap gerakan yang diajarkan Hixin tidak efisien, dan saat Hixin mengetahui hal itu, Wong Fei Hung menunjukkan gerakan Hixin yang penuh celah. Pada akhirnya, Hixin dipermalukan oleh Wong Fei Hung di depan para muridnya. Di keesokan paginya, Wong Fei Hung dan murid lainnya melihat seorang gadis cantik, sebut saja namanya Angel. Melihat teman-temannya yang terpesona, Wong Fei Hung membuat taruhan bahwa ia bisa membuat Angel untuk mencium dan memeluk dirinya. Akhirnya Wong Fei Hung memulai rencananya dengan sebuah ular kasur dan Wong Fei Hung pura-pura kelilipan. Wong Fei Hung memanfaatkan kesempatan yang membuat Angel mencium dan memeluk Wong Fei Hung. Namun, tanpa diduga, emak dari Angel bernama Lin menjewer Wong Fei Hung karena ia mengetahui rencana Wong Fei Hung. Karena merasa dipermalukan, akhirnya Wong Fei Hung mencoba melawan Lin, akan tetapi kungfu Lin lebih hebat daripada Wong Fei Hung. Wong Fei Hung yang merasa tidak bisa menang segera melarikan diri. Sementara itu, seorang tuan muda bernama Fu mulai membuat onar dengan seorang pedagang. Di saat yang sama, Wong Fei yang kebetulan melintas segera menyelamatkan pedagang tersebut yang sedang dihajar Fu. Dan setelah mengetahui kejadian ini yang menimpa pedagang tersebut, Wong Fei segera melawan Fu. Pertarungan singkat pun terjadi di antara keduanya. Dalam pertarungan itu, Wong Fei mempermainkan Fu hingga membuat Fu babak belur. Di lain sisi, Lin beserta anaknya berkunjung ke rumah Wong Kai. Rupa-rupanya Wong Kai dan Lin merupakan saudara, dan saat Wong Fei tiba di rumah, ia terkejut dengan kedatangan Lin. Wong Fei mencoba menghindari Lin, namun Wong Kai yang melihat anaknya kembali meminta Wong Fei untuk menyambut bibinya. Sedangkan Lin yang mengetahui Wong Fei telah merayu putrinya segera melaporkan kepada Wong Kai. Seketika Wong Kai pun marah mengetahui anaknya yang berulah. Kemarahan Wong Kai bertambah saat Li dan anaknya tiba untuk mengajukan komplain kepadanya. Li meminta keadilan karena anaknya Fu telah dihajar oleh Wong Kai.
Dan setelah mendengar hal itu, Wong Kai bermaksud ingin menghajar Wong Fai, namun dihentikan oleh Lin. Daripada memalukan Wong Kai, Lin mengusulkan agar Guru Li menghajar sendiri Wong Fai dengan 10 gerakan. Akhirnya Guru Li pun setuju dengan penawaran tersebut dan menyerahkan kepada Master Chow. Dengan jurus 8 dewanya, Chow mulai menyerang Wong Fai. Meski Wong Fai mengalami kesulitan, ia masih bisa bertahan. Dan tanpa sadar, 10 gerakan sudah berlalu. Namun Chow yang merasa belum puas terus menyerang Wong Fai. Akhirnya Lin ikut turun tangan dengan memberikan instruksi kepada Wong Fai. Pertarungan pun kembali berlanjut. Kali ini Wong Faihu bisa mengalahkan Chow dengan bantuan Lin. Setelah pertarungan berakhir, Wong Fai diberikan hukuman untuk melakukan kuda-kuda selama 5 jam. Di tengah pelatihan, salah satu teman Wong Fai mencoba membantu dengan memberikannya sebuah kursi, namun aksinya diketahui oleh bapaknya. Wong Kai yang lelah dengan sifat anaknya memutuskan menyerahkan Wong Fai kepada pengemis Shou. Di malam harinya, saat Wong Fai sedang dihukum, salah satu temannya memberikan kabar mengenai rumor keganasan pengemis Shou saat mengangkat muridnya. Ia juga menceritakan bahwa pengemis Shou licik dan kejam. Untuk kabur dari pengemis Shou, Wong Fai memutuskan untuk kabur dari rumah. Beberapa saat kemudian, Wong Fai tiba di sebuah warteg. Wong Fai yang tidak punya duit memanfaatkan seorang pria kaya untuk bisa makan gratis. Kemudian Wong Fai boleh mendekati pria tersebut dengan pura-pura akrab dengannya. Sambil memesan banyak makanan, Wong Fai terus mendongeng seolah-olah dia akrab dengan pria yang duduk bersamanya. Dan setelah menghabiskan makanannya, Wong Fai memberitahukan kepada kasir bahwa makanan yang ia pesan akan ditraktir oleh pria yang duduk bersamanya. Namun pria tersebut mengetahui rencana Wong Fai dan ternyata pria itu merupakan pemilik warteg. Akhirnya pertarungan pun terjadi antara pegawai warteg dengan Wong Fai. Dalam pertarungan tersebut, Wong Fai tak mampu melawan karena kalah jumlah. Setelah Wong Fai tertangkap, sang pemilik restoran mulai menyiksa Wong Fai dengan memaksa Wong Fai untuk memuntahkan makanan di perutnya. Di tengah Wong Fai yang sedang dihajar, seorang pria tua menolong Wong Fai. Dan dengan menggunakan sebuah serbet, pria tua tersebut berhasil mengalahkan semua pegawai warteg. Setelah pria tua dan Wong Fai berhasil melarikan diri, Wong Fai penasaran dengan identitas pria tua yang telah menyelamatkannya. Kemudian si pria tua menjawab bahwa nama dia adalah Shou. Awalnya Wong Fai tidak ngeh, namun saat Wong Fai menanyakan asal Shou dan menjawab bahwa Shou hanya gelandangan, akhirnya Wong Fai menyadari bahwa Shou yang berada di hadapannya adalah pengemis Shou yang akan menjadi gurunya. Seketika Wong Fai pun terbirit-birit menjauhi Shou, namun Shou dengan mudah menangkap dan melumpuhkan Wong Fai. Sedangkan Wong Fai yang tertangkap terpaksa mengikuti Shou untuk melakukan pelatihannya. Saat pertama kali melakukan pelatihan, Wong Fai merasa dianiaya oleh Shou. Oleh karena itu, saat Shou sedang tertidur, Wong Fai mencoba melarikan diri, akan tapi Shou sudah mengantisipasi hal tersebut. Di keesokan paginya, Wong Fai kembali berlatih memindahkan air dari gentong ke gentong lain. Wong Fai yang melakukan latihan tersebut merasa dirinya sedang disiksa. Hingga akhirnya Wong Fai mempunyai ide untuk mengelabui Shou.
Wong Fai berpura-pura tenggelam di dalam gentong dan saat So ingin menolongnya, Wong Fai segera menyeret So dan menguncinya ke dalam gentong untuk bisa melarikan diri. Setelah berhasil kabur dari So, Wong Fai tiba di sebuah rumah kosong untuk mengeringkan pakaiannya. Tak lama, Tianxin muncul untuk mengusir Wong Fai. Wong Fai yang sedang asik tentu saja menolak untuk pergi. Sedang Tianxin dengan sikap sombongnya segera menyerang Wong Fai. Petualangan pun dimulai antara Tianxin dengan Wong Fai. Meski Wong Fai melawan sekuat tenaga, kungfu Wong Fai masih jauh di bawah Tianxin. Pertarungan semakin intens saat Tianxin memprovokasi Wong Fai dengan mengatakan bahwa bela dirinya tak berguna. Bahkan jika bapaknya ikut bergabung, Tianxin masih bisa mengalahkan mereka berdua. Mendengar provokasi Tianxin membuat Wong Fai memulai emosi. Meski Wong Fai melawan sekuat tenaga, tetapi Tianxin terus menghajar Wong Fai. Sampai akhirnya Wong Fai yang tak mampu lagi melawan memutuskan untuk menyerah. Namun, Tianxin tidak melepas Wong Fai dengan mudah. Ia tidak ingin membunuh Wong Fai karena bisa merusak nama bayinya. Sebagai ia menyuruh Wong Fai untuk merangkak di kakinya. Tak sampai di situ, Tianxin membakar celana Wong Fai yang membuat Wong Fai kena mental. Meski Wong Fai berhasil kabur, ia merasa frustasi dengan penghinaan Tianxin. Untuk membalas dendam, Wong Fai akhirnya memutuskan kembali ke tempat So. Singkat cerita, setelah mereka berdua baikan, Wong Fai memulai pelatihannya kembali. Meski di tengah pelatihan kadang Wong Fai berbuat curang, namun Wong Fai tetap menerima latihan tersebut. Seusai berlatih, So mengajak Wong Fai untuk bermain kelutukan di sebuah pasar. Dengan kecepatan mata So, mereka berdua berhasil memenangkan taruhan. Akhirnya si botak yang merupakan bos dari permainan tersebut turun tangan untuk meladeni So. Dan saat permainan berakhir, So rungkat karena salah menebak. Namun So mengetahui bahwa si botak telah berbuat curang. Mengetahui hal itu, salah satu anak buahnya berteriak Satpol PP yang membuat semua warga mulai panik. Sedang si botak dengan garcep mengambil uang rakyat dan melarikan diri. Namun aksinya dihentikan oleh Wong Fai. Meski si botak mengancam bahwa ia mempunyai kepala besi, Wong Fai tak gentar untuk melawan si botak. Awalnya Wong Fai kesulitan melawan si botak dengan jurus serudukan banteng merah. Namun pada akhirnya Wong Fai menggunakan palu keadilan berhasil mengalahkan si botak. Mantap. Setelah pertarungan usai, mereka berdua kembali ke rumah. Saat itu juga So kehabisan amer dan memerintahkan Wong Fai untuk membeli amer. Beberapa saat kemudian, Wong Fai tiba di sebuah warteg. Di sana Wong Fai meminta 3 cangkir untuk dimasukkan ke dalam guci milik So. Karena ingin terlihat banyak, Wong Fai pun mencampurkan amer tersebut dengan air hingga penuh. Sementara itu So mulai tremor karena kekurangan amer. Di saat yang sama, si botak membawakan politiknya kepada So untuk membalaskan dendam. Awalnya si botak takut saat mengetahui lawannya adalah pengemis So. Namun si botak yang melihat tangan So gemetar menganggap bahwa pria di depannya bukan pengemis So. Akhirnya pertarungan pun dimulai. Dalam pertarungan itu So kesulitan melawan karena tremor yang dideritanya. Dan saat Wong Fai tiba, So segera meminta amer yang dibawa Wong Fai.
Namun setelah minum amer yang ternyata air biasa, mereka berdua tak mampu membalikan keadaan. Meski begitu, mereka berdua berhasil lolos dari si botak dan rekannya. Di malam harinya, Wang Fei merasa bersalah karena perbuatannya. Ia menganggap bahwa So tidak serius mengajarinya sehingga Wang Fei tidak bisa membantu So. Namun So menjelaskan kenapa Wang Fei meminta ia untuk mengajari anaknya karena ia mempunyai jurus rahasia, yaitu jurus 8 Dewa Mabuk. Jurus yang semua orang ingin mempelajarinya. Kemudian So menunjukkan gerakan mabuk dan menjelaskan bahwa jurus tersebut terlihat lemah namun mematikan di setiap gerakannya. Dan alasan So belum mengajarkan jurus tersebut karena Wang Fei belum menguasai dasar dari kungfu. Namun setelah melihat kemajuan Wang Fei selama ini, akhirnya So bersedia mengajarkan jurus 8 Dewa Mabuk. Namun sebelum itu, So mengajak Wang Fei untuk mendem bareng. Setelah Wang Fei benar-benar mendem, Wang Fei diberikan sebuah buku mengenai jurus mabuk. Di keesokan paginya, Wang Fei mulai mempelajari setiap gerak jurus mabuk. Terdapat 8 dewa dalam jurus mabuk dan masing-masing mempunyai gerakan tersendiri. Ketujuh gerakan mampu dikuasai Wang Fei, namun gerakan terakhir yaitu gerakan cantik Wang Fei tak mampu menguasainya. Sedang So yang melihat hal itu memaksa Wang Fei untuk Wang Fei mempelajarinya. Namun Wang Fei menolak karena gerakan tersebut seperti betina. Di tempat lain, Li kembali mengajukan komplain kepada Wong Kai karena Wong Kai telah ikut campur dalam upaya Li untuk membeli tanah warga. Wong Kai yang mengetahui bahwa tanah warga terdapat batu bara menolak karena ia tidak ingin memonopoli tanah tersebut. Meski tujuan Li sudah terungkap, namun Li tidak menyerah dengan menawarkan Wong Kai suap. Namun Wong Kai menolak, sabarnya Li pergi dengan mengancam Wong Kai. Beberapa saat kemudian, Li membuat permintaan kepada Tianxin untuk membunuh Wong Kai. Sementara itu, Wong Fei yang telah menguasai jurus mabuk bermaksud membalaskan dendam terhadap rekan si botak. Meski di awal pertarungan, Wong Fei berhasil memojokkan musuhnya, namun ia ingin mencoba jurus mabuk yang baru ia pelajari. Dan dengan satu gerakan saja, Wong Fei berhasil memenangkan pertarungan dengan sangat mudah. Sebagai hasil jerahan, Wong Fei membawa 2 tong besar berisi amer yang nantinya akan diberikan kepada So. Namun saat Wong Fei kembali, So hanya menulis sebuah surat yang berisi bahwa ia telah mengajari semua kungfunya kepada Wong Fei. Jiwa So yang bebas ingin melanjutkan perkelana dan minta Wong Fei untuk pulang ke rumah. Beberapa hari kemudian, seorang warga melaporkan bahwa Li mulai menggali tanah warga tanpa izin. Namun saat Wong Kai tiba, hanya ada Shen Tian yang sudah menunggu untuk membunuh Wong Kai. Shen Tian yang percaya memulai pertarungan, sedangkan Wong Kai mulai kesulitan melawan Shen Tian. Saat Wong Kai terpojok, Wong Fei segera menyelamatkan bapaknya. Sebelum pertarungan dimulai, So tiba-tiba muncul. Namun So datang bukan untuk ikut campur, melainkan hanya menonton muridnya bertarung. Dengan memberikan sebotol amer, pertarungan pun akhirnya dimulai.
Dan setelah meminum amer yang diberikan oleh So, Wang Fei memulai gerakan 8 Dewa Mabuk. Di tengah pertarungan, So menginstruksikan urutan gerakan 8 Dewa Mabuk. Dan berkat instruksi dari So, Wang Fei berhasil memukul mundur Shen Tian. Namun, Tian Shen tak tinggal diam. Tian Shen juga mengetahui gerakan Dewa Mabuk sehingga ia mampu mengantisipasi serangan dari Wang Fei. Lambat laun, serangan Wang Fei terbaca yang membuat ia mulai dihajar oleh Shen Xian. Dan saat Wang Fei ingin menunjukkan gerakan lantik, ia lupa bahwa ia tidak mempelajarinya. Karena hal tersebut, Wang Fei semakin terpojok dengan serangan Tian Xian. Melihat muridnya kewalahan, So pun memberikan arahan untuk menggabungkan 7 gerakan dan menciptakan gerakan lentiknya tersendiri. Akhirnya, Wang Fei pun sadar dengan gerakan lentik yang dikombinasikan 7 gerakan mabuk. Wang Fei akhirnya berhasil mengalahkan Tian Xian dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Drunken Master. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.